Bab 1074. Dua Iblis Red Dust. Seiring benturan keras ini, alarm seluruh markas bawah tanah berbunyi keras. Pemimpin, itu adalah tank musuh. Mereka menabrak markas kita, lapor seseorang. Pada saat yang sama, di luar, Dewa Petir langsung mengemudikan tank perangnya menabrak markas Red Dust. Setiap markas Red Dust memiliki dua markas, yaitu markas darat dan markas bawah tanah. Markas bawah tanah setara dengan ruang terkunci, sedangkan markas darat adalah tempat kerja. Meskipun Red Dust telah berdiri begitu lama, ini adalah pertama kalinya markas darat mereka terkena tabrakan, dan itu terjadi di markas utama. Pada saat itu, pemimpin, situasinya memburuk. Kedua master yang turun dari tank itu sangat kuat. Orang-orang kita sama sekali tidak bisa menghadapinya. Mohon pemimpin mengatur pertempuran dengan pembunuh level 10. Lapor seorang pembunuh level 9 bergegas masuk ke markas bawah tanah. Apa? Ratusan pembunuh di luar tidak mampu menghadapi dua orang. Pembunuh-pembunuh dalam markas bawah tanah tampak terkejut. Boom! Pada saat itu, suara ledakan lain terdengar. Pintu besar dari markas darat ke markas bawah tanah Red Dust tiba-tiba ditendang dari luar. Seorang pria parubaya berpakaian seragam tempur masuk. "Siapa kamu?" tanya pembunuh Red Dust dalam markas ini terkejut. Orang yang datang adalah Dewa Petir dari alam dewa tahap tengah. Dia penuh dengan semangat perang. Hanya dengan satu pukulan bisa membunuh pembunuh level 10. "Tidak tahu diri," ujar Dewa Petir dengan angkuh. Matanya menyiratkan ejekan saat melihat para pembunuh Red Dust. Lalu berkata dengan nada meremehkan, "Ternyata kalian semua bersembunyi di sini. Kalian sungguh memudahkan kami. Kamu adalah master dari wilayah perang Kyushu." Para pembunuh Red Dust mengenali pakaian Dewa Petir. "Beraninya kalian menyebabkan kerusuhan di markas besar Red Dust kami. Wilayah perang Kyushu. Kalian telah melanggar peraturan," teriak dia marah. "Di medang perang luar wilayah, negara-negara tidak diperbolehkan berurusan dengan master hebat dari luar wilayah tersebut. Namun pada saat ini, Dewa Petir hadir." Dewa Petir tertawa dingin. "Siapa bilang aku adalah orang dari wilayah perang Kyushu? Apakah kamu?" tanya seorang pembunuh level 10 dengan bingung. "Aku bos kamu," jawab Dewa Petir langsung berubah menjadi bayangan yang membara dan menyerang. Sebuah pukulan terayun. Boom! Pukulan itu jatuh dan puluhan pembunuh terlempar jauh. "Bodoh! Cari mati!" Tindakan Dewa Petir membuat para pembunuh Red Dust marah. Sejumlah pembunuh inti Red Dust berbondong-bondong menyerang Dewa Petir. Pemimpin Red Dust tetap tenang. Di belakangnya ada Satan dan Lucifer. Tiga dari mereka adalah pembunuh terkuat Red Dust. Bahkan Satan yang paling lemah memiliki kekuatan di alam dewa tahap tengah. Pembunuh-pembunuh lainnya sebagian besar berada di alam dewa puncak atau setengah langkah menuju alam dewa. Sebelum masuk ke markas besar Red Dust, Dewa Petir sama sekali tidak menduga bahwa sebuah organisasi pembunuh memiliki 3 pembunuh di alam dewa dan puluhan pembunuh di alam dewa puncak atau setengah langkah menuju alam dewa. Kombinasi kekuatan seperti ini sudah cukup untuk menghancurkan beberapa negara kecil. Di wilayah Kyushu pun, hanya keluarga kerajaan dan keluarga seni bela diri legendaris yang mampu bersaing dengan kekuatan semacam itu. Saat ini, Dewa Petir hanyalah dewa perang yang menghadapi 20 lebih master dewa puncak dan setengah langkah menuju ke alam dewa. Situasi ini seperti serigala di antara domba. Dewa Petir tidak merasakan tekanan sedikit pun. Setiap pukulannya menyebabkan seorang pembunuh Red Dust terlempar. Meskipun dia adalah seorang master di tingkat tengah dewa, tetapi pembunuh di sini sangat banyak. Lebih dari 20 alam dewa puncak dan setengah langkah menuju ke alam dewa. Mereka semua cukup untuk membunuh seorang master di alam dewa tahap tengah. Sebagai dewa perang di luar wilayah perang Kyushu, bagaimana mungkin Dewa Petir bisa dibandingkan dengan master biasa alam dewa tahap tengah? Ekspresi wajah pemimpin Red Dust sangat murung melihat puluhan pembunuh Red Dust jatuh satu persatu. Lucifer menjilat bibirnya. "Pemimpin, izinkan aku untuk membunuh orang bodoh ini."
Ujar dia dengan ekspresi haus akan darah. Namun pemimpin Red Dust tidak membiarkan Lucifer bertempur. Satan, pergilah bunuh dia. Perintah pemimpin. Baik, tanpa ragu. Satan melangkah maju dan menendang Dewa Petir. Boom! Tendangan dari Satan mengenai dada Dewa Petir dan mendorongnya mundur 5 atau 6 langkah. Ketika ia melihat ke arah Satan, matanya penuh dengan niat pertempuran yang gila. Pantaslah ia menjadi salah satu dari dua Raja Iblis Red Dust. Sungguh kuat. Keduanya adalah master di alam dewa tahap tengah. Saat ini keduanya penuh dengan semangat pertempuran. Di tingkat kekuatan mereka, sulit untuk menemukan lawan yang setara. Jadi pertemuan dua lawan yang sebanding tentu akan menjadi pertempuran yang memuaskan. Ternyata kamu yang menghancurkan markas Red Dust sebelumnya. Tidak, hanya dengan dirimu. Tidak mungkin menghancurkan markas Red Dust begitu cepat. Ujar Satan ketus. Jika tebakanku benar, temanmu juga master alam dewa tahap tengah. Kan? Baru saja ada laporan sebuah mobil tempur menerobos masuk dengan 2 orang di dalamnya. Saat ini, hanya Dewa Petir yang datang. Yang menunjukkan bahwa 1 orang lain berada di luar. Terlalu banyak omong kosong. Tentu saja Dewa Petir tidak menjawab. Dia melangkah maju mengambil inisiatif menyerang. Pertempuran antara Master Alam Dewa tahap tengah segera dimulai. Puluhan pembunuh yang tersisa terkejut melihat ini. Pertempuran di tingkat ini sangat mengesankan. Markas bawah tanah Red Dust dibangun dengan beton. Namun saat ini, seiring pertempuran mereka yang mengganas, beton jatuh dari dinding yang menunjukkan besi di dalamnya. Pemimpin Red Dust terus memandang Dewa Petir. Tetapi pikirannya sedang bekerja dengan gila. Dia tidak mengerti. Mengapa hanya 1 orang yang memasuki markas bawah tanah meskipun ada 2 master yang datang. Dan yang lebih penting, apakah kedua orang ini berhubungan dengan hancurnya 12 markas Red Dust sebelumnya? Setiap markas Red Dust dijaga oleh 20 hingga 30 pembunuh dan biasanya master terkuat di setiap markas adalah master setengah langkah menuju ke alam dewa. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Dewa Petir. Kecuali temannya juga seorang master alam dewa tahap tengah baru memiliki kemungkinan untuk menghancurkan 1 markas dalam waktu singkat. Tampaknya kejadian 12 markas Red Dust yang hancur berkaitan dengan 2 orang ini. Hanya saja, yang tidak bisa dimengerti olehnya adalah siapakah kedua orang ini. Mengapa mereka menyerang Red Dust? Ketika Dewa Petir berjuang melawan Satan, Jerry yang juga berada di sekitar. Dia berdiri dengan pembunuh Red Dust yang lain. Namun, karena perhatian semua orang tertarik dengan pertempuran Dewa Petir, jadi tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Boom! Dewa Petir melepaskan pukulan keras dan tepat mengenai dada Satan yang menyebabkan Satan menyemburkan darah segar hingga tubuhnya terpental ke belakang. Ini salah satu dari 2 Raja Iblis Red Dust. Tanya Dewa Petir B dengan bangga sambil menatap pemimpin Red Dust dengan cara yang menantang. Mengalahkan Satan membuat rasa percaya dirinya meroket. Tidak peduli siapapun dirimu, aku akan memutuskan lehermu. Ujar Lucifer tersenyum kejam. Lalu menatap pemimpin Red Dust. Pemimpin, izinkan aku untuk membunuh orang brengsek ini. Pemimpin Red Dust hanya mengangguk dan Lucifer maju dengan senyum haus darah di wajahnya. Setelah Lucifer maju, Dewa Petir menunjukkan ekspresi serius. Dia bisa merasakan nafas yang sangat menakutkan dari Lucifer. Tampak jelas Lucifer adalah seorang pembunuh di alam dewa tahap akhir. Sementara dia hanya master di alam dewa tahap tengah. Tampaknya, kali ini memerlukan bantuan Jerry Yang. Meskipun tahu dirinya tidak sebanding, Dewa Petir tetap memancarkan semangat pertempuran. Ayo! Setelah itu, Dewa Petir melangkah maju seperti petir yang menggelegar menuju Lucifer. Bersambung.